Selamat pagi dan salam sehat semuanya bagi anak didik kami kelas 4A. Ayo tetap semangat belajar ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke buku tema 4 atau buku 4D, yaitu berbagai pekerjaan. Nah, tema 4 berbagai pekerjaan masuk kita ke subtema 1, yaitu jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 1. Nah, di dalam pembelajaran 1 ini ada muatan 3 pelajaran, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Nah, tujuan pembelajaran dapat dibaca oleh anak didik kami untuk menyingkat waktu ya. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tumbuh-tumbuhan yang hidup di dataran rendah, di dataran tinggi, sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita mari lagi belajar tentang perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah tempat tinggalmu di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Nah, bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk mengetahuinya atau memahaminya, ayo kita pelajari. Contohnya tempat hidup tanaman teh. Tempat hidup tanaman teh Tempat hidup tanaman teh. Nah, teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia atau di setiap tempat. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor atau Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo atau Jawa Tengah, dan Malang atau Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun atau di Kerinci ataupun Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi
tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis atau terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, setelah kita atau kamu membaca itu teks bacaan tadi, ya, kamu dapat memahami apa kegunaan atau manfaat dari tanaman teh. Nah, di sini pohon teh sangat berfungsi untuk menjaga lingkungan dan bukan hanya untuk minuman, ya. Nah, perhatikan gambar-gambar itu ya. Nah, setelah tanaman yang kita konsumsi atau contohnya tadi tanaman teh itu, tanaman tersebut harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat peta pikiran tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Nah, perhatikan peta pikirannya. Yang pertama di tengah kita buat mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian alam ataupun kelestarian sumber daya alam penting? Ya, pertama, agar dapat meningkatkan kebutuhan pasokan air bersih bagi masyarakat. Kedua, mencegah terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Ketiga, agar terhindar dari polusi udara yang mengganggu. Keempat, untuk menciptakan kondisi lingkungan bersih dan terawat. Kelima, untuk menanggulangi adanya ancaman seperti rusaknya ekosistem. Ya. Keenam, untuk menjaga ketersediaan bahan pangan untuk manusia. Nah, bisa lagi nanti kamu tambahi apalagi manfaat yang lain untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, mari kita sekarang menulis. Sambil diperhatikan gambarnya ya. Banyak masyarakat yang menikmati teh. Karena tadi bahan bacaan kita mengenai teh. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Nah, coba atau mari kita amati gambar berikut. Perhatikan gambar ya. Pertama, perkebunan teh. Di dalam perkebunan teh itu teh ditanam, ya kan? Baru kedua, gambar kedua, ya, mengutip atau memetik daun teh. Setelah daun teh dikutip, baru diolah daun teh tersebut. Setelah diolah dia, baru dikemas atau pengemasan teh.
itulah teh atau bubuk teh yang kita minum dalam sehari-hari di rumah kita. Nah, dari tanaman teh itu merupakan suatu contoh jenis pekerjaan di perkebunan. Sekarang coba kita mencari pekerjaan lain selain menanam teh. Misalkan petani yang lain ya, dengan nelayan. Nah, kita buat diagram pen antara petani dan nelayan. Perhatikan diagram pen yang ibu buat. Nah, petani pertama bekerja di sawah. Kedua, menanam padi. Ketiga, setelah ditanam padinya, menghasilkan padi atau gabah. Setelah menghasilkan padi tadi, baru masyarakat mendapatkan beras. Nah, yang pekerjaannya sebagai nelayan. Pertama, pekerjaan sebagai nelayan ya bekerja di laut atau di pantai, mencari ikan. Setelah mencari ikan baru menghasilkan ikan, kepiting dan lain-lain ikan lain. Baru setelah itu kita atau masyarakat banyak mendapatkan ikan. Maka kita dapat makan ikan karena ada nelayan. Kita dapat makan misalkan sayur-sayuran karena ada petani sayur-sayuran. Kita dapat makan nasi karena ada petani padi di sawah menanam padi. Contoh yang lain lagi, kita dapat belajar karena ada guru, ya, dan sebagainya. Banyak lagi contoh-contoh pekerjaan yang lain, ya. Nah, betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan, penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi hewan atau binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau, ya. Tanaman bakau, perhatikan gambar tanaman bakaunya, ya. Nah, apa itu manfaat tumbuhan bakau atau disebut mangrove, ya? Pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak, ya. Nah, kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi populasi di air laut, ya. Ketiga, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Nah, dengan demikian
udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Keempat, menjadi habitat atau tempat tinggal yang alami, misalkan berbagai biota darat dan laut, kelestarian hewan laut dan darat seperti misalnya udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Kelima, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, di dalam itu semua, di dalam fungsi atau manfaat tumbuhan bakau tadi dan tumbuhan teh tadi, dan banyak lagi tumbuhan yang lain yang dapat kita rasakan, yang memberikan makanan dan udara segar bagi kita, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan. Ya, itu semua, segala jenis tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Tuhan, dan kita tinggal memakainya atau menggunakannya. Nah, sekarang kita mari membuat poster untuk menginformasikan pada teman kita di sekolah, di rumah, atau terhadap lingkungan kita, menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Karena dengan pentingnya tumbuhan ada di lingkungan kita, di sekitar kita, maka kita harus menjaga dan melestarikannya. Coba perhatikan posternya itu ya. Ada di situ seorang anak membuat posternya, yaitu apa itu poster itu, masih ingat kamu? Iya, yang kata atau kalimat yang disertai dengan gambar yang merupakan himbauan atau ajakan kepada masyarakat atau khalayak banyak. Di situ posternya, lihat, hijaukan bumiku. Ya, itulah contoh poster tentang tumbuhan hijau bumiku. Berarti kita diajak di situ agar menjaga tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan kita atau di sekitar kita. Nah, demikianlah pembelajaran kita tematik hari ini. Tema 4 pembelajaran 1. Semoga dengan pembelajaran kita tematik hari ini dapat kamu memahaminya dengan baik dan kamu dapat melaksanakannya di sekitar lingkunganmu. Sekian dan terima kasih. Ayo tetap semangat belajar.